Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys. Kali ini kita akan membahas film Fast X. Film Fast X ini menjadi awal dari babak akhir Fast and Furious. Film ini pun masih dibintangi oleh wajah-wajah lama. Selain wajah lama, ada pula wajah baru yang akan membuat film ini lebih berwarna dan pastinya akan semakin menegangkan. Oke, selamat mendengarkan. Cerita diawali dengan flashback kejadian 10 tahun yang lalu, yang dimana Dom dan Rehan menggerebek kantor dari Rehan Reyes. Dom dan rekannya melaksanakan misi, yaitu merampok brankas dari Rehan Reyes. Rehan Reyes dikenal sebagai politis korup dan pemimpin bos narkoboy yang sangat kejam. Para penjaga mulai berlarian mengejar Dom dan rekannya, dan Thea menyaksikan hal itu merasa sangat marah. Polisi pun dikerahkan untuk mengejar Dom dan rekannya. Tentu saja, Dom dan rekannya tidaklah mudah untuk ditangkap. Rehan Reyes dan anaknya mengejar Dom. Reyes tidak rela jika brankasnya jatuh ke tangan Dom. Terjadilah perang, tembak-menembak, dan balap-balapan antara Dom dan Reyes. Disinilah Reyes menjemput ajalnya. Dia mati di tangan Dominic Toretto. Anak Reyes yang menyaksikan hal tersebut merasakan kepedihan yang amat dalam. Dan disinilah awal persiapan balas dendam anak Reyes dimulai. Cerita pun berpindah ke 10 tahun kemudian, di mana Dom sedang mengajarkan anaknya ugal-ugalan di jalan. Anak Dom yang merasa belum bisa seperti bapaknya merasa sangat sedih hati. Dom pun meyakinkan anaknya bahwa dia telah menguasai teknik ugal-ugalan. Dom dan anaknya pun pulang. Ibu dan rekan mereka sudah menunggu. Seperti yang terlihat, mereka berkumpul dan makan-makan. Ibu Dom memberi wajengan kepada Dom dan rekannya. Apapun yang terjadi, mereka adalah keluarga dan mereka pun bersulang. Tej pun bercerita bahwa agensi menelpon mereka. Mereka pun mendapatkan misi baru. Dom dan Han berdiskusi bahwa Roman akan menjadi pemimpin di misi kali ini. Namun ia tak mengizinkan mereka pergi tanpa kehadiran Han. Han pun menyetujui hal itu. Han melihat foto-foto kedatangan mereka bersama rekannya dahulu. Ia merasa senang dan juga sedih. Di malam hari tidak ada angin dan hujan. Tiba-tiba Chipper datang menghampiri Dom ke rumahnya. Dom pun dibuat terkaget-kaget. Bagaimana tidak? Seorang yang pernah membunuh Elena, mantan istri Dom, tiba-tiba muncul di hadapannya. Dom pun merasa sangat marah kepada Chipper. Kedatangan Chipper bukanlah tanpa alasan. Ia memiliki alasan yang kuat hingga memberanikan diri bertemu dengan Dom. Akhirnya Chipper pun dipersilahkan masuk, dan istri Dom, Letty, telah siap siaga dengan pistolnya. Chipper mulai menceritakan apa yang terjadi. Chipper mengatakan ia bertemu iblis. Chipper sedikit kecewa. Dia mengira bahwa ia adalah iblis. Ternyata ada yang lebih iblis darinya. Chipper mengatakan iblis itu mengetuk pintu rumah Chipper dan masuk sendiri tanpa dipersilahkan. Chipper pun bertanya siapa iblis tersebut. Namun ia tak mendapat jawaban. Dom kembali menanyakan tujuan Chipper menemui Dom. Chipper mengatakan karena musuh dari musuhku adalah kamu. Iblis ini adalah Dante. Ia ingin membunuh Dom. Ia mengajak Chipper bekerja sama.
dan butuh bantuan Chipper, namun Chipper menolaknya. Pada akhirnya, semua anak buah Chipper berbalik menyerang Chipper karena ulah si Dante. Dante pun menyuruh anak buah Chipper membunuh Chipper. Chipper pun mulai diserang oleh anak buahnya. Tentu tidaklah mudah untuk membunuh Chipper. Chipper berusaha melawan dan bertahan. Hingga akhirnya ia berhasil kabur dan melompat ke dalam lift. Namun siapa sangka ada satu anggota Chipper yang ikut dan berusaha membunuhnya. Namun ia bertahan dan berhasil. Dia pun mengatakan kepada Dom bahwa perang akan pecah. Tak hanya perang, semua orang yang dicintai Dom akan dihabisi tanpa tersisa. Sekarang kita pindah ke Roma. Roman, Han, Tej, dan rekan yang lainnya sudah ada di Roma untuk menjalankan misi. Roman, Han, dan rekan lainnya sangat menikmati misi kali ini. Tanpa mereka ketahui, Dom dan Letty sedang berusaha menghubungi mereka. Karena misi yang mereka jalankan adalah sebuah jebakan. Roman dan Letty berusaha keras untuk mencari rekannya. Roman, Han, dan lainnya telah memulai misinya. Seperti biasa, selalu saja ada lawakan dan hal yang tak terduga dilakukan oleh Roman. Tej dan Ramsey berhasil mengambil alih truk musuh, namun tiba-tiba terkunci dan tidak bisa dibuka. Tej pun terheran-heran. Truk tersebut telah dikendalikan oleh Dante. Dan boom, truk tiba-tiba meledak. Tentu saja itu semua adalah ulah Dante. Mobil tersebut pun melayang dan hampir mengenai Han. Dom pun berhasil mengetahui keberadaan mereka berkat ledakan tersebut. Letty yang mengendarai motor pun ikut menyusul. Tej dan Ramsey kaget karena truk yang ia bawa berisikan bom yang sangat besar. Ramsey mengatakan ke Roman bahwa truk ini membawa bom, bukan chip seperti yang Roman katakan. Tej mengatakan kepada rekannya bahwa bom ini bisa meledakkan 7 bukit Roma dan seluruh kota akan hancur. Mendengar hal tersebut membuat Roman syok. Ramsey pun merasa bersyukur karena Dom dan Letty datang membantu mereka. Bukan hanya Ramsey yang merasa senang dengan kedatangan Dom, tetapi musuh Dom yaitu Dante pun merasa senang dengan kedatangan Dom, musuh terbesarnya. Dante pun mulai melancarkan aksinya dengan menggulingkan truk yang dibawa oleh Ramsey. Truk pun terbalik dan pintu belakang truk tersebut terbuka. Han memberitahu Roman untuk menyerempet truk tersebut agar bom tidak keluar dari dalam truk. Mereka pun berusaha sangat keras untuk menahan truk agar bom yang ada di dalam tidak terlepas ataupun keluar. Namun sayangnya bom terlepas dan berguling-guling mengincar Letty, istri Dom. Ternyata kali ini Dante ingin menjadikan Dom dan rekannya sebagai teroris. Mereka mengirimkan foto-foto Dom dan rekannya kepada pihak berwajib. Bom pun terus berguling-guling mengincar Letty. Lalu di tempat terbaliknya truk, polisi pun berdatangan mengejar rekan-rekan Dom. Dan ternyata mereka telah pergi melalui lubang tikus. Kok bisa ya? Gimana cara masuknya? Di tempat lain, Katie menyuruh Paijo keluar dari mobil karena mobil tersebut akan meledak. Paijo pun berhasil keluar sebelum mobil diledakkan oleh Dante.
Mobil yang dikendarai Peugeot ini telah dipasangkan bom oleh Dante. Bom raksasa ini terus bergelinding menuju kota, dan Dom pun berusaha sangat keras untuk menghentikan bom tersebut. Orang-orang yang berada di sekitaran kota tersebut berlarian untuk menghindari bom tersebut. Dom pun berusaha mengejar bom raksasa tersebut. Bom kembali diaktifkan. Sisa waktu Dom 30 detik untuk menyelamatkan kota Roma. Akankah Dom berhasil menyelamatkan kota Roma? Di sini Dom berusaha sangat keras untuk membawa bom tersebut ke sungai. Waktu yang tersisa 5 detik untuk membawa bom ke sungai. Dom pun menerbangkan mobilnya dan sengaja menabrak alat berat proyek. Tujuannya agar alat berat tersebut bergerak dan menghantam bom raksasa itu dan membuat bom tersebut jatuh ke sungai. Waktu yang tersisa 3 detik sebelum bom tersebut jatuh ke sungai. Boom! Bom pun meledak. Dante yang menyaksikan hal itu merasa sangat puas. Saat bom mulai meledak, Dom pun berusaha menghindari sungai agar ia tak terkena efek dari bom tersebut. Dan inilah awal pembalasan dendam berdarah Dante, anak dari Reyes. Dom pun berusaha mencari tahu siapa musuh yang menyerangnya. Dan di sini akhirnya Dom mengetahui orang di balik penyerangan tersebut ia adalah Dante, anak dari Reyes, musuh terbesar Dom. Skene berpindah. Tukiam ingin membantu mengeluarkan Letty karena Dom menyuruhnya, tetapi Letty menaruh curiga kepada Tukiam. Nah, ini ceritanya Letty diculik oleh agensi saat pemboman di Roma terjadi, dan Dom meminta bantuan kepada Tukiam untuk mengeluarkan Letty. Skene berpindah ke Dom dan Dante. Dan akhirnya Dom pun bertemu dengan Dante. Tanpa basa-basi, Dante pun mulai memperkenalkan dirinya. Kemudian Dante membahas kejadian 10 tahun yang lalu, di mana Dom membunuh ayah Dante, yaitu Reyes. Untuk pembalasan dendam selanjutnya, Dante menantang Dom untuk balapan liar. Yang ikut balapan liar ini ada 4 orang. Dom, Dante, dan 2 rekan Dom. Mereka mulai menancap gas dan balapan pun dimulai. Dante pun sangat menikmati pertandingan balapan bersama Dom, dan Dante pun memenangkan pertandingan balapan liar bersama Dom. Kemenangan Dante ini tentunya dengan cara yang culas, dengan mengorbankan 2 rekan Dom. Skene berpindah ke Chipper dan Letty. Jadi ceritanya mereka berdua ini disandra. Sebelum mereka memutuskan untuk kabur dari tempat sandra ini, mereka menyempatkan untuk bertarung. Mereka berdua sangat menikmati pertarungannya sampai mereka berdua tepar. Skene kemudian berpindah ke rekan Dom, di mana rekan Dom dikepung. Dan tentunya tidak semudah itu mereka ditangkap. Dan mereka pun berhasil mengalahkan para tentara bayaran tersebut. Di tempat lain, Dante kembali meluncurkan serangannya kepada Dom, tepat di mana pertama kali mereka bertemu, yaitu tempat di mana Dom membunuh Reyes, ayah dari Dante. Dante pun menyandra adik Elena yang merupakan kelemahan Dom. Tentunya Dom tidak akan diam. Setelah bernegosiasi, akhirnya adik Elena kembali ke pelukan Dom. Namun ternyata semua hanya tipuan Dante. Ia kembali beraksi setelah babak belur dihajar Dom. Ia menembaki rekan Dom satu persatu. Adik Elena kembali menjadi sasaran Dante. Tanpa berpikir panjang, Dom berlari menyelamatkan adik Elena. Emang ya, Dom ini gak ada lawan.
Sebelum pergi, Dante kembali mengancam Dom. Kali ini putra Dom menjadi target Dante. Seperti kata Chipper sebelumnya, ia bertemu iblis, dan lawan Dom kali ini benar-benar iblis. Sekarang kita pindah ke Portugal, tempat anak Dom bersembunyi. Tak perlu waktu lama, Dante kembali menemukan tempat persembunyian anak Dom. Paman Jacob pun membawa Little Bill kabur. Ia memakai mobilnya yang telah ia modifikasi. Dante yang melihat Paman Jacob kabur untuk mengejar Paman Kekar dan menangkap Little Bill, anak Dom. Mereka pun dikejar dan dikepung. Paman Kekar pun berusaha melindungi Little Bill agar tidak jatuh ke tangan Dante. Melihat aksi Paman Kekar, Little Bill terkagum-kagum. Dom pun datang untuk menyelamatkan anaknya, yaitu Little Bill, dengan menaiki pesawat militer. Dom pun melakukan aksi gila dengan terjun bebas bersama mobil kesayangannya yang telah dimodifikasi. Little Bill yang menyaksikan atraksi ayahnya terkagum-kagum dibuatnya. Little Bill jatuh ke tangan Dante. Jacob memberitahu Dom bahwa Little Bill disandra oleh Dante. Dom yang mendengar hal itu dibuat naik piton yang mengejar Dante. Dante dan Dom melakukan kejar-kejaran. Dan di saat menegangkan itu, Dom mengajarkan anaknya untuk beraksi. Little Bill pun paham akan maksud ayahnya. Little Bill pun membuka pintu mobil dan ngefly alias terbang masuk ke dalam mobil bapake. Tak kehabisan akal, Dante pun kembali beraksi. Dan ini adalah pembalasan dendam Dante yang sesungguhnya. Namun bukan Dom namanya jika ia menyerah begitu saja. Dom terjun bebas dari ketinggian. Anak Dom yang berada di dalam mobil merasa sedikit tegang dan takut, namun ia percaya pada ayahnya. Dan mobil pun nyebur ke sungai. Di akhir cerita, Dom dan anaknya berhasil selamat.